Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Sobat e-Planning, jumpa lagi dengan saya Denny Riko Suryanto sebagai founder dari e-Planning ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai update e-Planning pada versi 2.10. Di dalam versi 2.10 ini terdapat dua blok update terbaru dari aplikasi ini. Yang pertama adalah blok eh, update dari modul realisasi dan pengajuan. Kemudian blok yang kedua adalah modul SPJ dan pelaporan. Modul realisasi dan pengajuan sebetulnya sebagian realisasi itu sudah kami update di bulan Agustus, tetapi itu belum selesai dan dilanjutkan dengan modul pengajuannya pada saat ini. Modul pengajuan ini merupakan modul yang dikhususkan untuk bagaimana ketika Bapak dan Ibu itu mengajukan TUP dari BOK ini tidak mengerjakannya secara manual, tetapi data dihasilkan dari RPK yang sudah Bapak dan Ibu buat dari modul realisasi. Jadi ketika realisasi itu sudah tercatat, maka di pengajuan itu akan tercatat. Sehingga tidak lagi menjadi problem yang memang sangat jelas ketika pelaporan yang semester 1 kemarin banyak dari banyak pengajuan itu yang melenceng dari realisasi yang sudah dicatatkan dalam aplikasi e-planning ini. Sehingga itu yang menyulitkan pihak dari Dinas Kesehatan untuk merekap sisi realisasi. Kemudian blok yang kedua adalah modul realisasi, modul SPJ. Modul SPJ ini digunakan untuk mempermudah bagaimana peng-SPJ-an dari e-planning ini. Mulai dari pembuatan surat tugas, pembuatan SPPD, pembuatan kwitansi, draft BKU, BKT, kemudian sampai nanti kepada menjadi BKU dan BKT ketika uang itu sudah diterima oleh puskesmas. Jadi e-planning ini memang kami rancang sebagai sesuatu yang memang lengkap dari sisi pengadministrasian, mulai dari perencanaan sampai penganggaran dan penatausahaan. Ya, itu yang kami update di dalam aplikasi e-planning versi 2.10. Nah, modul realisasi ini memang prinsipnya tetap bahwa kami ingin mempermudah proses yang tadinya manual menjadi terintegrasi di dalam sistem ini. Sekali input Bapak Ibu input realisasi, maka surat usulan pengusulan SP2D, surat pernyataan, surat rincian dan lain sebagainya itu bisa dihasilkan oleh aplikasi ini. Ya, modul realisasi itu akan terbentuk ketika SPP dan SPM-nya sudah terekam di dalam modul pengajuan nanti. Ya, sehingga inilah yang akan menjadi titik gerbang untuk ke modul selanjutnya, ke modul SPJ. Jadi ketika realisasinya itu sudah memiliki nomor SPM, maka itulah yang bisa di SPJ-kan menjadi kwitansi. Ya, jadi proses bisnisnya seperti itu. Baik, kita mulai saja bagaimana tutorial untuk penginputan dari modul realisasi dan pengajuan ini. Ya, modul realisasi dan pengajuan itu ada di menu penatausahaan, kemudian menu input realisasi dan pengajuan box. Ya, di sini saya hapus dulu ya, ini hanya contohnya. Kita hapus dulu. Nah, di dalam input realisasi di bulan Agustus kemarin Bapak dan Ibu sudah menginputkan dari realisasi bulan Januari sampai dengan bulan Mei sesuai dengan penginputannya. Tetapi ini sebetulnya kami kembangkan bahwa ini belum tercatat sebagai hal yang direalisasikan di dalam SPP dan SPM. Ya, sehingga
ini belum di-TUP-kan istilahnya tuh ya. Sehingga ketika Bapak dan Ibu akan menginputkan bulan Oktober, November, dan Desember pun itu diperbolehkan dari sekarang. Asal dari RAB yang kita buat ini, RPK yang kita buat ini, jelas mana yang akan direalisasi pada bulan-bulan tersebut. Bulan Oktober, November, Desember, dan lain sebagainya. Itu sudah bisa dibuat dari sekarang. Tetapi itu tidak akan menjadi realisasi. Kenapa? Karena itu belum tercatat di dalam SPP dan SPM-nya. Ya, ini adalah contoh bahwa Puskesmas sudah menginputkan realisasi di bulan Januari. Kenapa ini bisa muncul ada yang 00 seperti ini? Ya karena memang di bulan Januari ini Bapak dan Ibu tidak menganggarkan anggaran kasnya. Ya, jadi anggaran kas itu RPK bulan ini kolom ini didapat dari inputan RAK yang sudah Bapak dan Ibu buat pada modul penganggaran. Ya, nah di sini ya ketika di sini jamuan makan biasa BOK ini diinputkan RAK-nya di bulan kapan? Ternyata di sini di bulan September sebesar 4.500.000. Maka si 4.500.000 itu nggak akan muncul di bulan Januari Februari di dalam input realisasinya, tetapi dia akan muncul di bulan sesuai dengan anggaran kas. Inilah yang kita jaga bahwa pengajuan itu ya harus berdasarkan anggaran kas yang sudah kita buat. Ya, anggaran kas yang kita buat itu dasarnya dari mana? Ya dari jadwal kegiatan itu. Kalau jadwal kegiatan itu memang berubah, ya berubahlah anggaran kasnya dulu gitu ya. Jangan serta-merta langsung dirubah di dalam pelaksanaannya tanpa merubah anggaran kas. Akhirnya antara pelaksanaan dengan anggaran kas itu tidak sinkron ya. Pelaksanaannya di bulan April, anggaran kasnya di bulan September, akhirnya ya nanti dicairkannya harusnya bulan September dan itu hanya sebagai penggantian nanti ya. Nah ini seperti ini kan tadi jamuan makan biasa BOK itu 4.500.000 di bulan Januari ini tidak akan ada. Nah tapi ketika dia di bulan September sebagaimana dia dianggarkannya di bulan September maka dia akan ada dan akan terdapat tombol hijau untuk input pengajuan dan realisasi ya. Ini di dalam modul realisasi. Nah, ada bug ketika kemarin di bulan Agustus bahwa kalau diinputkan oleh 2 orang itu akan terjadi double. Nah, sekarang itu sudah kami eliminir, tidak akan ada lagi penginputan double lagi karena kami sudah tambahkan script untuk memfilter itu. Boleh di-entry oleh 2 orang, 3 orang dan seterusnya itu boleh banyak orang tidak ada masalah ya. Nah, ketika sudah di-entry tombolnya akan berubah menjadi biru seperti ini sehingga tulisannya pun berubah menjadi edit pengajuan atau realisasi ya. Nah, ini kalau diedit dari nilai RPK-nya 7 juta di bulan Januari ini diajukan sebesar 7 juta misalnya. Ya. Nah, inilah yang akan kita ajukan ke dalam TUP Bapak dan Ibu. Ya. Kalau untuk mengajukan TUP-nya itu bagaimana? Ya, tinggal masuk ke dalam menu input pengajuan BOK saja. Ya. Nah, di dalam input pengajuan BOK ini tinggal klik tambah pengajuan BOK. Nama puskesmasnya apa? Kita simulasikan saja Siliwangi yang paling atas ya puskesmasnya. Kemudian keterangannya ini keterangan yang memang diisi sebagai latar belakang dari surat yang akan ditujukan kepada BPKAD ya. Siliwangi, kemudian keterangannya adalah telah berakhirnya di bulan 1 tahun 2022 misalnya seperti ini. Nomor surat pengajuannya dipilih ya kapan nomor surat pengajuannya, kemudian misalnya kita bulan April 1 April, kemudian nomor SPP-nya ditulis,
nomor SPM-nya ditulis, kemudian ininya sama 1 April misalnya. Nah, ini di tanggalnya itu disesuaikan dengan tanggal dari kapan TUP itu diajukan. Kemudian ini adalah nama verifikatornya, kemudian NIP verifikatornya, bulan yang akan diajukan bulan apa. Nah, inilah yang akan kita pilih. Input realisasi yang tadi akan langsung menghasilkan ke sini nanti, ya. Januari misalkan sampai dengan Maret. Yang akan diajukan itu adalah ini, Januari sampai dengan Maret, sebesar 227.135.400 dengan rincian pada pada sub kegiatan ibu hamil sebesar 18 juta dengan rincian kodeks seperti halnya di bawah ini, ya. Kemudian pada pelayanan balita seperti ini, ya, dan lain sebagainya. Ketika ini semuanya sudah diisi, maka tinggal diklik saja simpan. Nah, data sudah ditambahkan. Nah, ini sudah eh, bisa untuk mencetak dokumen-dokumen pengajuan. Bagaimana cara mencetaknya? Ya tinggal di sini saja ada tombol hijau, cetak permohonan. Klik cetak permohonan, maka surat permohonan akan muncul. Nah, di sini akan ada sesuatu yang hilang. Alamat puskesmasnya belum ada, emailnya belum ada. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu untuk mengupdatekan hal ini di menu aplikasi kemudian UPT, ya. Nah, di sini alamat dan emailnya ini belum terisi. Silakan nanti diisi saja untuk alamat diedit, kemudian alamat dan emailnya itu diisi nanti, ya. Nah, kemudian tadi kembali lagi ke dalam aplikasi Box ini, di menu cetaknya ada, menu pernyataannya sudah langsung muncul, ya, sebesar 227 juta. Kemudian itu dicetak pernyataan SPP, kemudian pernyataan SPM pun ini sudah langsung, ini nomornya terisi dengan nomor yang kita tadi isi. Kemudian SPTJM ini juga ada, ya, langsung terisi. Kemudian cetak SPTJB. Nah, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Ini pun sama dihasilkan oleh aplikasi ini, ya. Kita tunggu saja, ini agak loading karena memang data yang kita load itu lumayan cukup besar nantinya. Nah, ini adalah menu surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ya. Ini tinggal disesuaikan saja, ya, tinggal disesuaikan saja untuk apa? Sebentar. Untuk ukuran kertas. Nah, ini destinasinya kemana? Ini adalah ukuran F4. Kalau nanti di printer Bapak ini ada F4, ya, silakan diklik F4-nya. Ini adalah menunya. Kemudian kalau marginnya dirasa terlalu besar, itu bisa pilih klik custom. Klik custom, kemudian disesuaikan saja marginnya, ya. Disesuaikan saja marginnya. Nah, seperti ini penyesuaian marginnya, ya. Itu tinggal diklik saja. Nah, marginnya diklik seperti ini. Digeser-geser. Bapak Ibu seperti hanya di Word, ya tinggal digeser-geser saja. Ini sudah menghasilkan sampai berapa perkiraan pajak yang akan kita pungut, ya. Jangan lupa di sini jangan di checklist headers and footer-nya, ya. Kenapa? Karena kalau di checklist header and footer akan ada tulisan yang seperti ini, ya. Localhost dan ada nanti e-planning dan lain sebagainya. Ini jangan di checklist, ya. Jangan di checklist. Tinggal nanti setelah diatur
margin dan ukuran kertasnya, tinggal diklik print saja. Ataupun bisa disimpan melalui PDF dulu, ya, simpan dulu sebagai PDF. Kalau disimpan sebagai PDF terlebih dahulu, maka ini bisa Bapak dan Ibu pilih sebagai legal dulu, ya, sebagai legal. Kemudian marginnya pun kita sama, kita pilih custom saja dulu, ya. Kita geser dulu lagi. Nah, kita geser lagi. Nah, ini untuk halaman margin bawahnya jangan lupa kalau legal itu lebih 1 inci atau 2,5 mili. Jadi kalau sekarang 0,4 in harusnya menjadi 1,4 in nantinya, ya, karena ini legal 1,4. Nah, jadi nanti ketika di print ke dalam kertas F4 itu tidak akan terpotong, ya. Setelah save as PDF ini, jangan lupa kalau nanti headers and footernya itu masih ada, jangan di checklist, jangan ada checklistnya gitu, harus dihilangkan checklistnya, ya. Ketika ini sudah beres, tinggal save saja, ya, disimpan dengan cetak SPTJB. Oke, save, ya. Nah, ini udah disimpan berarti. Kita tinggal lihat di tempat SPTJB itu dibuat, ya. Nah, ini adalah yang sudah SPTJB yang sudah kita buat, ya. Nah, sudah terdapat berapa jumlah yang kita ajukan, berapa pajak daerah yang akan kita pungut, berapa PPh 23 yang akan kita pungut, ya, berapa PPh 21 nanti kalau ada di sini ada honorarium tim tenaga kesehatan, ya. Itu untuk SPTJB. Kemudian yang selanjutnya menu rincian. Menu rincian pun sama, hampir sama seperti ini, ya. Kita tunggu untuk menu rinciannya sedang di generate prosesnya. Nah, di sini, nah ini sudah muncul. Nah ini sudah muncul, ya, dengan tadi masih sama. Ini kalau ingin merubah atau parameternya ingin merubah, kita tinggal klik saja di sini more settingnya, ya. Ini pun hampir sama. Ini sudah sesuai dengan format yang memang diperuntukkan untuk pengajuan itu, ya. Saya kira itu saja untuk penjelasan pada update versi 2.10 pada modul pengajuan dan realisasi, ya. Dan untuk video selanjutnya insya Allah mengenai bagaimana kita membuat SPJ dari aplikasi ini, SPJ dari menu-menu yang ada, ya, bagaimana cara membuat surat tugas, bagaimana cara membuat kwitansi, bagaimana cara membuat BKT dan lain sebagainya. Nanti surat tugas, SPPD dan lain sebagainya, kelengkapan itu akan kita buat by system gitu. Sehingga nanti kita berharap bahwa verifikasi penandatanganan oleh Kapus dan lain sebagainya pun kalau ingin ya bisa dilakukan secara digital nantinya, ya, sehingga dokumen-dokumen itu hanya ditandatangani dan ditandai oleh QR code saja yang nantinya menandakan bahwa itu sudah diverifikasi secara digital atau ditandatangani secara digital, ya. Bagaimana untuk penggunaan modul ini? Tentu ya ini Bapak dan Ibu, ya. Ketika Bapak dan Ibu kemarin membuka aplikasi e-planning ini, ya, belum di-upgrade untuk proses pembayarannya, ya tidak akan muncul menu untuk penatausahaan dan untuk input dan realisasinya. Sehingga saya sarankan untuk
eh, beralih kepada versi yang lebih tinggi untuk maintenance fitur-fitur yang sudah tersedia tadi. Ya, bagaimana cara untuk pembayaran aplikasi ini? Mudah saja sebetulnya, tinggal klik bayar yang ada di eh, modul billing payment yang paling bawah. Kemudian ada tombol maintenance dan aplikasi. Ini yang tanda hitam ini bayar. Di menu dipilih di apa? Di sampingnya itu ada penawaran untuk pelatihan, tapi ini opsional saja, nanti saja kita bahas ya. Untuk link penawarannya tinggal diklik saja link penawaran yang ada di sini. Nanti akan muncul link penawaran dari kami ya, surat penawarannya sebagai kelengkapan dari SPJ, tinggal download saja ya. Nanti akan disimpan itu di mana ya, untuk eh, link penawarannya. Kemudian ketika ingin membayar gimana ya, tinggal klik bayar. Nah, Bapak dan Ibu mau membayar dengan apa? Kalau dengan GoPay atau e-wallet ya, tinggal Bapak dan Ibu siapkan GoPay atau QRIS-nya dari Bank BJB, dari BCA, Mandiri dan sebagainya. Siapkan QRIS-nya, siapkan HP dan QR code-nya. Ketika diklik ini akan muncul QR code yang harus Bapak dan Ibu scan. Tapi kalau transfer bank ini ketika dipilih akan muncul pilihan bank mana yang Bapak dan Ibu pilih untuk proses transaksi. Ya, kalau misalnya Bank Mandiri tinggal diklik saja Bank Mandiri. Ya, kalau Bank BNI tinggal diklik BNI, kalau BRI tinggal diklik BRI. Kita coba misalnya klik Bank BRI. Nah, ini kalau sudah diinputkan Bank BRI, ini akan muncul nomor virtual account. Ya, nomor virtual account untuk pembayaran maintenance aplikasi e-planning sebesar 2 juta. Ya, untuk siapa? Untuk detail pelanggannya itu adalah Labkesda. Kalau Bapak dan Ibu pasti akan sesuai dengan puskesmasnya apa. Ya, nomor teleponnya berapa. Nah, ini nomor virtual account-nya. Cara bayarnya ya tinggal diklik cara bayar. Nah, cara bayar untuk ATM BRI gimana, internet banking BRI gimana, BRI mobile gimana. Ya, kalau ini sudah muncul, klik saja kembali ke merchant. Nah, di dalam merchant ini akan muncul di sini tagihan bank transfer ke BRI dengan nomor virtual account ini. Nah, panduan bayarnya jika tadi lupa tinggal diklik saja panduan bayarnya. Nah, ini panduan bayarnya. Nah, pilih transaksi lain, pembayarannya pilih Briva, nomor Brivanya mana? Ya, nomor Brivanya ini ya. Atau ini nih. Nah, di bawah ada juga. Ya. Itu untuk proses pembayaran. Ketika Bapak dan Ibu sudah bayar, maka eh, Bapak dan Ibu tinggal logout saja dari aplikasi ini, kemudian masuk lagi, ya tinggal logout, diklik ini, kemudian logout, kemudian diklik invoice-nya itu akan muncul langsung di sini. Silakan Bapak dan Ibu download dan print untuk proses eh, pengadministrasian. Untuk invoice aslinya akan kami kirimkan nanti dengan buku panduan penggunaan aplikasi ini kami kirimkan lewat jasa ekspedisi. Ya. Kemudian satu hal lagi yang terlewatkan dari apa pengembangan aplikasi ini adalah menu user profile. Nah, user profile ini yang memang kita gunakan pertama adalah untuk merubah username, kemudian merubah nomor telepon, merubah alamat email, merubah nama lengkap Bapak dan Ibu yang ada di sini. Ya, kemudian kata sandi pun bisa dirubah dari sini Bapak dan Ibu. Kalau kemarin riset kata sandi itu hanya bisa dilakukan dengan email, tapi sekarang bisa pada menu ini. Ya, untuk merubah foto pun sudah bisa Bapak dan Ibu ya. Foto tinggal diklik saja menu kamera yang ada di sini, kemudian pilih foto mana yang Bapak dan Ibu miliki ya, foto yang paling bagus Bapak dan Ibu miliki ya. Nah, ini fotonya yang sudah
misalnya yang sudah dipilih, nah akan berubah langsung di sini berubah fotonya. Ya, itu ada di menu user dan user profile. Itu saja Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin disampaikan boleh direct message ke sini ya, ke apa ke message kami, message center kami. Kemudian kalau tidak ke sini pun Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya secara langsung untuk request penambahan fitur, penambahan apa menu dan lain sebagainya, itu kami terbuka untuk hal itu. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan aplikasi ini selalu memberikan jalan kemudahan Bapak dan Ibu dalam pengadministrasian, perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan dari anggaran yang ada dikelola di Puskesmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.